sangat ngenes sekali ya. Kecil-kecil seperti itu sudah mau dimurtadkan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kita kali ini akan membahas tentang salah satu ustadz yang mana ustadz ini memproduksi konten hoax, guys. Jadi kita akan dengar aja konten hoax semacam apa yang sebenarnya dia produksi dan dia sampaikan. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya motifnya apa ya, kok bisa dia memproduksi berita bohong demi apa, begitu kan? Kita langsung nonton videonya aja, guys. Sangat ngenes sekali, anak-anak yang kecil sudah mau dimurtadkan. Dan hal ini terjadi di Cianjur. Bagaimana kita mau percaya dengan bantuan yang berlogokan lambang gereja gitu ya? Oke, sampai di sini dulu kita lihat bagaimana dia mengatakan bahwa terjadi pemurtatan ketika ada bencana alam di Cianjur. Jadi menurut dia video di mana ada seorang anak kecil dia memberi kesaksian bahwa dia coba untuk diberitakan Injil, dimurtadkan, itu kejadiannya ketika di Cianjur. Sehingga narasi yang dibuat oleh manusia ini menggiring opini di mana nggak usah terima, bagaimana kita bisa terima bantuan yang ke bencana alam Cianjur dengan memakai logo gereja. Jangan sampai logo ini kemudian dipakai untuk anak-anak ini kemudian murtad. Jadi ini produksi hoaxnya di mana? Ya, kita langsung cek aja, kita langsung ya, supaya teman-teman nggak penasaran lagi. Kita langsung. Sedangkan kita melihat pada faktanya ada pemurtatan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan anak-anak seperti ini dia berbicara jujur. Dia menjelaskan bagaimana teknik pemurtatan terhadap anak-anak. Nah, video ini saya harap ditonton sampai selesai agar kita tahu dan dapat menjaga anak-anak kita dari pemurtatan. Sekarang mari kita mulai videonya. Jadi terganggu. Apa namanya tadi kan diajakin ini ya, terus Natal. diajakin Natal ya. Terus gimana terus? Habis itu di sana nyanyi haleluya gitu. Nyanyi yang haleluya, haleluya kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya diem aja. Udah nyanyi kayak gitu, di layarnya ada tulisan Yesus terangilah hidup kami gitu. Terangilah jalan kami. Masukkanlah kami ke dalam surgamu. Yesus lindungilah kami dari kejahatan atau iblis-iblis. Terus Ya, begitulah ikhwani, akhwati semuanya. Sangat ngenes sekali ya. Kecil-kecil seperti itu sudah mau dimurtadkan. Hal ini terjadi di Cianjur. Makanya ketika ada bantuan gitu yang dikirim ke Cianjur dengan logo gereja, publik itu sudah tidak percaya lagi gitu. Kehilangan kepercayaan publik atas kekristenan itu didasari atas kelakuan Kristennya sendiri. Coba kita lihat dari contoh yang di samping. Banyak anak-anak yang mau dimurtadkan dengan beberapa teknik gitu, yang seperti dijabarkan anak-anak ini. Nah, kita tahu anak seperti ini tidaklah mungkin mereka berdusta. Tetapi video ini tayangannya untuk kita lebih hati-hati gitu dalam mendidik anak kecil, anak-anak kita. Agar apa? Kita tumbuhkan iman yang kuat terhadap mereka agar mereka istiqomah di dalam agama Islam. Ya, itu tadi apa yang disampaikan orang ini yang mana dikatakan terjadi di Cianjur dan yang rusak citra Kristen sendiri, orang Kristen sendiri yang mana mengajak mereka untuk dimurtadkan. Dan dia ngenes kok bisa anak kecil mau dimurtadkan. Pertama, dalam video itu justru anak kecil itu dia tidak murtad loh ya. Dia bilang, "Ah, saya mah nggak ngerti-ngerti, saya cuman begini-begini." Nah, dari situ aja udah ketahuan sebenarnya anak ini tidak mau murtad seperti yang disampaikan si orang ini, manusia ini ya. Jadi apa yang menjadi kesimpulan dari dia sendiri berbeda dengan fakta yang ada di lapangan begitu. Dan yang kedua, video itu dibuat sebenarnya bukan waktu bencana di Cianjur.
Jadi anak ini bukanlah korban Cianjur yang kemudian diberikan bantuan, kemudian dia diajak ke Natal, ke gereja, enggak. Kenapa bisa enggak? Karena video ini sudah ada dari 2019. Bencana Cianjur kan baru-baru ini. Dan itu tidak mungkin video ini sudah ada di tahun 2019, tetapi kejadiannya itu terjadi di Cianjur. Kecuali dia memakai lorong waktu, ya masuk lorong waktu kemudian ke masa depan begitu kan. Ya oke lah, tapi kan itu nggak mungkin. Nah, kita langsung lihat ya videonya ya tadi. Kuenya saya makan, kuenya saya makan, saya berdoa dulu baru saya makan. Pas pulangnya, pas besoknya lagi ngeles, diajak, ditanya, Derek pengen sekolah minggu nggak, kayak gitu. Kata Ya, kalau kita lihat di video ini udah jelas kan ini tahun berapa? 2019. Tidak ada sama sekali keterangan yang mengatakan bahwa ini adalah korban Cianjur. Bukan korban Cianjur, tetapi kenapa manusia ini kok bisa memproduksi hoax dengan mengatakan bahwa ini adalah anak yang dimurtadkan ketika ada bencana Cianjur. Demi apa begitu loh? Demi apa Anda kok sampai rela berbohong semacam itu? Jadi kalau mau berargumentasi itu yang jujur, jangan bohong. Jangan sebenarnya video ini bukan video ketika bencana di Cianjur, tapi tiba-tiba dikatakan seperti itu. Nah ini kan sudah jelas-jelas keliru ya, produksi kebohongan. Ya kita akan bahas ayat Alkitab ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi ini adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh setan dan iblis, yang mana pada waktu itu Adam dan Hawa dilarang makan buah pengetahuan. Tetapi ular justru datang dengan tipu dayanya, dia mengatakan nggak apa-apa, makan aja, karena kamu kalau makan kamu nggak akan mati. Dan ternyata ketika mereka memakan mereka mati. Tapi kan Adam dan Hawa masih sempat mempunyai anak, kan nggak mati. Jelas ya mati ada 3. Pertama mati secara fisik. Jelas Adam dan Hawa belum tetapi akan mengalami itu. Kedua kematian secara rohani, mereka terpisah dari Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Yang ketiga adalah kematian kekal atau maut. Nah inilah yang berbahaya. Seseorang yang melanggar perintah dan dosa, upah dosa ialah maut, maka semuanya akan masuk ke dalam alam maut atau penghakiman. Jadi ular ini sedang menipu dan memperdaya. Diiming-imingi kamu gak akan mati, justru kamu akan menjadi seperti Allah, kata kepada Hawa. Dan Hawa termakan kebohongan dan tipuannya sehingga makan buah itu. Nah jelas kebohongan dalam Alkitab itu adalah sifat dari iblis. Yang kedua yang bisa kita lihat ya di dalam kitab yang lain yaitu Keluaran 20 ayat 16 dikatakan lo ta'ane bereat en syakar. Yang artinya apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah kebohongan, menyaksikan saksi dusta. Katanya sumbangan untuk orang-orang di Cianjur itu dari gereja dan itu tujuannya memurtadkan, dan disampaikan di video bagaimana ada anak kecil, miris sekali anak kecil ini mau dimurtadkan di Cianjur. Padahal itu adalah saksi dusta. Kejadian itu bukan kejadian bencana Cianjur, dan ini jelas merupakan saksi dusta yang disampaikan oleh manusia ini. Saya lupa namanya soalnya. Oke, yang selanjutnya saya mengajak kita untuk membaca bagian kitab yang lain di dalam Zakaria pasal 12 ayat 14 ayat 4. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk bohong. Maksudnya apa ini? Jadi ada beberapa nabi-nabi palsu yang mana mereka adalah orang yang berbohong tentang sesuatu pengajaran, dan selalu mereka mengatakan ini dari Allah, ini yang benar. Kebohongan mereka dikatakan dengan seperti itu.
ini adalah ini adalah kebenaran, ini bukan kebohongan dan lain-lain. Padahal apa yang disampaikan mereka adalah kebohongan. Karena mereka basicnya adalah palsu. Nah, sama seperti nabi-nabi palsu yang lainnya, ciri-cirinya bisa dilihat dari buahnya. Apa yang dia ajarkan itu sudah pasti menyimpang. Dan ini yang terjadi sebenarnya, mengajar atau membela agamanya dengan cara tipu dan produksi hoax. Yang mana menjelek-jelekkan Kristen dengan data yang ternyata dia sendiri tidak tahu kalau itu bukan tidak tahu, sengaja itu mengkelirukannya. Jadi sampai di sini dulu pesan saya bagi orang-orang Kristen nggak usahlah produksi-produksi berita-berita bohong kayak gitu ya. Yang jelas-jelas bisa di cross check di zaman ini. Percuma. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.